Sosok oknum Banpol kembali mencuat di kasus Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini memang kembali terang setelah salah satu saksi, Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, Danu belak-belakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kasus Subang itu. Akhirnya, polisi menetapkan 5 tersangka kasus Subang, termasuk Danu sendiri. Sosok Banpol itu kembali mencuat setelah polisi menyatakan akan mencari dia. Polda Jabar akan mencari dan memeriksa bantuan polisi, Banpol, yang diduga ikut membersihkan tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Sosok polisi tersebut diduga membersihkan TKP bersama dengan tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan pada Jumat, 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Surawan, dikutip dari Kompas.com. Banpol, termasuk Danu, ikut menguras kamar mandinya. Lanjutnya, dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP. Ungkapnya, memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Pengakuan lawas Danu soal Banpol, Muhammad Ramdhanu atau yang disapa Danu menjelaskan perkataan Banpol yang menyuruhnya membersihkan bak mandi TKP kasus Subang. Pada 19 Agustus 2021, Danu sedang berjaga di depan rumah korban perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu yang merupakan keponakan Tuti itu diminta anak sulung Tuti, Yoris, untuk mengawasi rumah. Dikutip dari YouTube Heri Susanto, Selasa, 9 November 2021, Danu melihat seorang pria yang berdiri di depan rumah. Ia kemudian menghampiri pria tersebut karena sudah diwanti-wanti Yoris untuk berjaga. Awalnya Danu mengira orang tersebut berasal dari kepolisian, rupanya pria tersebut adalah bantuan polisi atau Banpol dengan inisial U. Sebelum memasuki rumah TKP kasus Subang, Danu sempat memfoto Banpol U. Foto tersebut kemudian ia kirimkan kepada Yoris. Danu foto dan kirim ke A. Yoris. Katanya ketika itu, Danu mengaku diajak menerobos garis polisi kemudian menuju kamar mandi. Di kamar mandi itu, Danu diminta membersihkan bak. Danu menjelaskan kata-kata yang diucapkan Banpol U sehingga ia menuruti ajakannya. NU, tolong kerukin air. Begitu ucapan Danu yang meniru perkataan Banpol U. Kemudian Danu mengikuti arahan Banpol untuk menguras air bak. Ajakan Banpol menurut Danu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mengatakan, sejak hari pertama penemuan mayat Amalia dan Tuti, polisi langsung olah TKP. Selain itu, TKP kasus Subang juga dipasangi garis polisi. Sejumlah barang diamankan polisi untuk jadi barang bukti, termasuk kunci rumah yang dipegang polisi. Setahu kami kunci sudah di tangan polisi sejak hari pertama. Lantas, bagaimana bisa si Banpol kuasai kunci dan masuk ke rumah lewat pintu belakang, kata Ahmad Taufan saat dihubungi pada Selasa, 3 November 2021, silam. Setelah masuk ke rumah lewat pintu belakang, dia langsung menuju kamar mandi dan tidak singgah di bagian rumah lainnya. Di kamar mandi, si Banpol menyuruh Danu untuk menguras bak mandi dan membersihkan kamar mandi. Berdasarkan informasi yang diterima Ahmad Taufan, kamar mandi di lokasi perampasan nyawa itu adalah tempat dibersihkannya jenazah Tuti dan Amalia. Taufan menduga air di kamar mandi itu sudah bercampur darah. Di kamar mandi tersebut, Danu menemukan sejumlah barang di bak mandi yang diduga berkaitan dengan perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Kemudian oknum Banpol itu meminta Danu meninggalkan barang-barang tersebut, jadi Danu saat menguras bak mandi, saat airnya surut, menemukan gunting dan pisau cutter. Danu tanyakan ke si Banpol, ini apa? Si Banpol meminta Danu untuk menyimpan lagi gunting itu. Danu enggak tahu kalau itu barang bukti, ucap dia, jika lokasi vital terkait perampasan nyawa Amalia dan Tuti dicampuri pihak lain di luar polisi. Ahmad Taufan setuju soal kemungkinan barang bukti rusak, namun, pihaknya mendapati jawaban bahwa petugas Banpol diperbolehkan masuki TKP, karena olah TKP pada 19 Agustus sudah selesai dilakukan pada 18 Agustus. Namun belakangan, ternyata olah TKP kedua justru dilakukan polisi pada September 2021.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.